Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para pencari ilmu, khususnya ilmu fisika. Nah, di video kali ini kita sama-sama belajar mengenai ilmu fisika yang erat kaitannya dengan aliran dan air, yaitu tentang fluida. Sebelum memasuki materinya, izinkan kelompok 6 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Melasari, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1C, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rita dari Jurusan Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas tentang fluida dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan ketika diberi tekanan. Adapun zat yang digolongkan sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat dari fluida yaitu yang pertama, bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, dan yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Selanjutnya, besaran-besaran fluida. Yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel adalah suatu zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya yaitu gas. Sedangkan zat tak kompresibel adalah suatu zat yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya yaitu zat cair. Yang kedua yaitu massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka makin besar massa jenisnya. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai ρ sama dengan m per V, di mana ρ adalah massa jenis, m adalah massa benda, dan V adalah volume. Yang ketiga yaitu viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida adalah hukum Stokes. Hukum Stokes secara sistematis dapat dirumuskan sebagai Fs sama dengan 6pi eta Rf. Yang keempat yaitu berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai S sama dengan W per V sama dengan rho G. Yang kelima yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan permukaan suatu zat cair untuk menegang. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai gamma sama dengan F per L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, F adalah gaya, dan L adalah panjang permukaan. Yang keenam yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair di dalam pipa kapiler. Gamma adalah tegangan permukaan, cos theta adalah sudut kontak,
Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang fluida statis. Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa paku atau jarum kecil yang terbuat dari besi itu bisa tenggelam di dalam air, sedangkan kapal yang besar terbuat dari besi tidak tenggelam di dalam air, melainkan terapung. Sedangkan kapal selam itu kan massa bendanya lebih besar daripada paku atau jarum. Nah, di video kali inilah kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita ketahui dulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk jika diberi tekanan. Fluida dapat berupa zat cair dan gas. Jadi, dapat disimpulkan fluida statis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak atau statis. Di dalam fluida statis terdapat 3 hukum. Sebelum kita memasuki hukumnya apa aja, lebih baik kita singkat menjadi hukum apa. Di mana A adalah hukum Archimedes, PA adalah hukum Pascal, dan H adalah tekanan hidrostatis. Mudah bukan menghafal hukum fluida statis dengan hukum apa? Baiklah, yang pertama kita bahas tentang hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Saat benda terapung, Fa-nya lebih besar daripada W, di mana gaya angkat atau gaya apungnya lebih besar dari massa bendanya. Saat benda melayang, Fa-nya sama dengan W, di mana gaya angkat atau gaya apungnya sama dengan massa bendanya. Dan saat benda tenggelam, Fa lebih kecil daripada W, di mana gaya angkat atau gaya apungnya lebih kecil dari benda tersebut. Adapun contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian melihat kapal selam, atau jangan-jangan kalian pernah menaikinya? Nah, jadi kapal selam ini adalah contoh salah satu penerapan hukum Archimedes, di mana selama ini kapal selam ini bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Kenapa hal itu terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan di dalam sebuah kapal terdapat tangki air yang dimana berfungsi untuk mengatur apakah kapal selam itu mau terapung, mau melayang, dan tenggelam. Jadi tinggal memasukkan air ke dalam tangki ataupun mengeluarkan kembali airnya keluar tangki. Adapun contoh lain dari hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari, yaitu kapal selam yang sudah kita bahas di contoh sebelumnya. Yang kedua ada hidrometer, dan ketiga balon udara. Balon udara ini bekerja dengan gas, di mana tekanan gas yang diberikan di dalam balon tersebut itu lebih besar dari tekanan udara atmosfer ataupun di luar balon tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum Pascal, di mana hukum Pascal ini berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar.
hukum Pascal ini terdapat persamaan, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah tekanan yang diberikan kepada penampang 1, sedangkan F2 adalah tekanan yang diberikan pada penampang 2. A1 adalah luas penampang 1, sedangkan A2 adalah luas penampang 2. Adapun contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mesin hidrolik. Pada mesin hidrolik pengangkat mobil, di mana mesin ini kan dalam ruang penutup. Jadi ketika kita menekan pada luas penampang 1, yaitu F1, maka tekanan itu akan diarahkan sama besar ke luas penampang 2, yaitu F2. Jadi pada ruang tertutup, aliran tekanan yang diberikan itu tetap sama besar. Adapun contoh lain dari penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua mesin hidro pengangkat mobil yang sudah kita bahas di contoh sebelumnya, yang ketiga ada tensimeter, dan yang terakhir yaitu tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis yang berbunyi tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Hukum Pascal ini memiliki rumus, yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram atau meter per kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, di mana satuannya m per s kuadrat, dan H adalah kedalaman atau ketinggian, di mana satuannya adalah m. Salah satu contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bendungan. Pernah nggak sih kalian melihat bendungan? Sadar nggak sih kalian kalau bendungan itu pada bagian bawahnya luasnya lebih tebal atau kadang lebih miring. Nah, hal itu berhubungan langsung dengan ilmu fisika, yaitu tekanan hidrostatis, di mana pada kedalaman yang paling dalam atau paling bawah, maka tekanannya itu akan sangat besar. Itulah mengapa bendungan dibuat lebih tebal di bagian bawahnya, agar kuat menahan arus atau tekanan air laut. Adapun contoh lain dari penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menyelam atau berenang. Nah, saat kita tenggelam atau menyelam, semakin jauh atau semakin dalam kita berenang, maka telinga kita itu akan terasa sakit. Hal itu dikarenakan semakin dalam suatu permukaan air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis air. Maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Jadi jangan coba-coba untuk menyelam atau berenang semakin jauh atau ke bagian yang paling bawah. Telinga kalian akan terasa sakit. Baiklah, itu saja materi tentang fluidostatis yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibahas dengan teman saya Riri Wulandari. Kepada Riri Wulandari, waktu dan tempat dipersilakan. Dinamis merupakan fluida yang dianggap tidak konversibel jika tekanan maka volume tidak berubah. Tidak mengalami gesekan saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya stasioner.
Setiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Aliran fluida memiliki aliran konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida itu ada dua, yaitu aliran laminar. Aliran laminar yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminar adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Itu bisa dilihat dari gambar aliran laminar. Selanjutnya yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau turbulen, dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Itu bisa dilihat dari gambar aliran turbulen. Komponen dalam fluida dinamis yaitu debit. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula ini, yaitu Q sama dengan V dibagi T atau Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit aliran fluida, V adalah volume fluida, T adalah selang waktu, A adalah luas penampang aliran, V kecil adalah kecepatan aliran fluida. Tentang persamaan kontinuitas. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekaran energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tuna ideal dan inkonversibel, jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan, itu bisa dilihat dari powerpointnya sendiri. Tersedia gambar di mana P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian air, I kecil adalah kecepatan aliran fluida. Hukum Bernoulli. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan materi tentang fluida statis, dan fluida dinamis. Semoga kita mendapatkan ilmu di hari ini, dan jangan lupa untuk menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat berguna dan bermanfaat. Semangat belajarnya, semangat kuliah online-nya, dan semangat daringnya. Saya Melasari, perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.